Teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamat. Pertama, para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Para ahli humanistik melihat adanya dua bagian pada proses belajar, ialah proses pemerolehan informasi baru dan personalia informasi ini pada individu. Pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah peserta didik merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku dan sikap atas kemauan sendiri. Peserta didik diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin atau etika yang berlaku. Adapun tokoh dari teori ini, yang pertama adalah Abraham Maslow. Ia meyakini bahwa manusia berperilaku untuk mengapresiasi diri mereka sebaik-baiknya. Selain itu, manusia juga melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Dari situlah kemudian Abraham Maslow memunculkan sebuah teori hierarki kebutuhan manusia. Dari teori hierarki kebutuhan tersebut, manusia memiliki 5 macam kebutuhan, diantaranya kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa akan kasih sayang, kebutuhan rasa akan harga diri, dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kelima hierarki kebutuhan tersebut saling memiliki keterkaitan. Carl Rogers dalam psikologis humanistik. Carl Rogers memiliki dua konsep. Konsep yang pertama adalah jika manusia bisa memberikan peluang kepada diri sendiri dalam mengeksplorasi, menganalisis, dan memahami dan memecahkan persoalan masalah. Konsep yang kedua adalah free to learn atau teori belajar bebas. Hal yang dimaksud adalah pendidikan bertujuan untuk membimbing peserta didik ke arah kemerdekaan dan kebebasan atau Sanusi 2013. Carl Rogers juga meyakini bahwa pengalaman seseorang di dalam hidupnya akan menentukan masukan-masukan yang nantinya akan diterima olehnya, sehingga masukan-masukan tersebut akan mengarahkan hidupnya secara mutlak ke arah pemenuhan dan kebutuhan di dalam hidup dirinya, atau Kodir 2017. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, itulah peserta didik akan menentukan sesuatu yang berbeda yang mampu meningkatkan semangat peserta didik. Arthur Combs. Menurut Combs, bahwa pendidik perlu memahami tingkah laku peserta didik dengan melihat berbagai sudut pandang dari peserta didik itu sendiri. Hal tersebut akan berdampak pada ranah kognitif dan efektif peserta didik dalam proses pembelajaran. Arthur Combs juga mengatakan bahwa setiap orang memiliki potensi yang perlu dikembangkan. Pada intinya, Combs menjelaskan hal tersebut ke dalam 5 hal yang berkaitan dengan pandangan psikologi humanistik. Antara lain, keterbatasan fisik, kesempatan, kebutuhan manusia, konsep diri, dan penolakan akan ancaman. Karena kelima hal tersebut merupakan hasil interaksi peserta didik di dalam lingkungannya.
yang dapat menghambat peserta didik dalam mengembangkan potensinya. Menurut Combs, perilaku yang keliru dari peserta didik adalah dari perlakuan para pendidik yang tidak melakukan tindakan pada proses pembelajaran yang menarik dan memuaskan, sehingga perilaku peserta didik menunjukkan ketidakminatan pada proses pembelajaran yang sedang berlangsung.